Itu layu di meja. Berarti Penusta. belum makan berarti. Layu di meja. Belum makan. Meja. Wih, kayaknya mau buka puasa tuh. Ada di Bandcamp, masih ada bionya, ada linknya di bio ku. Itu ada 3 track. Judul pertama Possessive Dreamer, itu instrumen aja gitu loh. Nah, tapi kan instrumen itu diciptakan karena ada keresahan pastinya kan. Betul. Oh, ini cocoknya dinikmati seperti. Nah, kalau aku misalnya nikmati musik ini nih misalnya, aku kayak bayangin New York, kafe kecil gitu. Nah, kalau yang kan perspektif, kau kan misalnya di Pelantar misalnya nih kan dengar ini kan. Nah, aku kalau macam lagu Raja Kapur tuh, Hmm. aku bayangkan aku lagi gurun. Hmm. Di gurun tuh aku tengok ada tebing buat pancung lewat. Nah, perspektif orang beda-beda. Betul. Nah, kalau dari Anda menciptakan itu dari bayangan apa tuh? Apa tadi judul lagunya? Possessive Dreamer. Aduh susah. Possessive Dreamer tuh dari kenapa apa tuh judulnya sampai itu? Kenapa milihnya chordnya minor atau gimana? Apa? Itu judulnya dulu Possessive Dreamer, dia jadi soal mimpi-mimpinya tuh dia posesif soal itu gitu loh. Dan lagunya nggak begitu sedih. Jadi mimpi dia tuh tentang mimpi-mimpi indah gitu loh. Nah, gitulah. Jadi lagunya nggak banyak, nggak mendayu lah gitulah. Nah, baru lari ke track kedua. Track kedua itu sebenarnya puisi. Sebenarnya puisi, dan puisinya udah kasih ke orang juga, untuk ke seseorang gitu. Ada cerita juga gitu loh. Obat pribadi nih. Pribadi. Anak muda. Anak muda bang. Anak muda. Kita udah tua. Kita sudah tua. Kalau dulu bisa 3 ronde, sekarang 2 ronde udah tua. Tak lah, kalau boleh aku tengok aja lah. Next. Gitu. Awalnya puisi. Dan aku malam-malam biasalah ya, Hendra subuh tuh tidurnya subuh kalau nggak pagi ya. Jadi malam-malam tuh begadang. Aku colokin lah mic clip on ke HP aku nih. Aku rekam lah suaraku. Aku baca puisi tuh kan. Aku kebetulan ngerjainnya pakai HP Pak, yang layu di meja ini. Nah, jadi udah direkam pakai clip on. Aku colokin gitar lah. Pakai Eric gitu kan. Nah, jadi isi melodi bagus juga. Yaudah aku keluarin juga lah sebagai demo jadinya. Oh keren gitu ya. Liriknya ini tentang apa? Puisi tentang apa? Liriknya tentang pengen mengenal gitu loh. Jadi ibarat ada kalimatnya, kau seperti bunga di toko bunga yang tak bisa ku beli. Barangkali bisa ku curi gitu loh. Kayak Mencuri hatimu. Iya. Gitu lah. Aku masuk nih, anjing suka nih aku nih. Kau tengok lah tiap pagi aku macam mana. Sarman sang puisi. Kalau Sarman aku tahu puisi mah. Emang punya abang kecil, tapi di dalam ngembang. Macam payung. Nah kalau ini gimana tuh? Pengen kenal seorang tapi malu gitu kan? iya gitu sebenarnya. Mantap. Memang bagaimana tidak wanita-wanita menyukai dia. Kalau kita mah pendusta. Judul lagu pendusta. Kalau Ya kita tidak, Allah. jangan main-mainin. Jangan main-main. Mate sembab. Ya Allah, kurang tidur buat lagu. Nah, track 3. Hah? Kan 2 track, itu baru 2 track. Track terakhir track ketiga itu layu di meja. Layu di meja nih, yang layu sebenarnya rahasianya. maksudnya Rahasianya. Dia pusing. Oke. Ya jadi gini nih, ini sebagai kita nih harus ini berpikir. Oke. Gimana tuh layu di meja tuh gimana tuh? jadi rahasia yang layu. Dia sebenarnya dia merahasiakan perasaan dia Pak, gitu. Masih di situ. Masih lingkaran itu juga. Masih di situ juga, cuman nuansa musiknya beda gitu lah. Jadi merahasiakan ada sutas kata layu di meja. Pokoknya gitulah, dia masih merahasiakan rahasianya. Belum berani. Jadi di suatu sore itu akhirnya layu juga rahasia nih. Nggak bisa dia tahan lagi. Terbuka juga lah. Akhirnya memberanikan diri ya. Bukan terdesak Pak. Oh terdesak. Nah, jadi layu kawan tuh. Alamak. Rahasia tuh. Ceritanya gitu terus ya, menyampaikan tidak sampai ingin menyampaikan akhirnya tersampaikan gitu gitu. permainannya. Putar Masih situ. Siapa? Tapi keren. Siapa wanita yang beruntung ini? Sebetulnya ada, karena belum tepat aja waktunya. Ada Bang Roni. Anak Melcem bisa jadi kan. Mana tahu Marton.
Nggak kenal orang ini Oh, Marton. tak kenal ya. Marton kayaknya besar barangnya tuh, geng. Belipat Wak. Iya. Illuminati segitiga. Minumnya aja arak kijang ya kan. Rusak. Rusa, bayi rusa itu di dalam arak. Anjir. Marton. Apa susah juga. Kayak gitu ngomongnya lagi man. Apa lagi? Kayak gitu deh ngomong, ngeri gue. Lanjut. Jamnya kau lihat nggak jamnya? Gambar naga. Oh, Marton sekarang naga. Kau perhatikan baik-baik. Tak Jamnya sekarang gambar dia kan Sio naga. Oh begitu. Ya aku asal sebut aja. Oh ngantek lah man. Nah kan pukul balik. Bantek. Pukul 4 masalah tuh. Oke, sensor. Tidak salah. Gak usah lah. Pukul 4 kan kemarin kena kemalangan nih. Oh ya. Ya kan. Aduh namanya aku lupa Izam. banget. Izam Basis. terkena penyakit saraf lah gitu, Ya, kurang gitu lebih lah. gitulah ya. Ya bahasanya ya. Nah, dan bantuan dari teman-teman luar biasa. Ya, terima kasih ya. Enggak. Bayangin bantuannya tuh hampir semua benua kecuali Afrika karena mereka juga butuh bantuan. Ya. Banyak musuh lapar di sana kan. Nah, gimana nih perasaan Anda melihat respon orang nyaris sedunia ya melihat membantu Izam gitu-gitu? Ya, aku apa ya, sebagai kawan ngeband dia lah ya. Sebenarnya terharu juga dari dia masuk rumah sakit, kawan-kawan di sini semuanya ada yang bikin acara ngamen buat kumpulin donasi, macam-macam lah. Skena puisi iya, ada ya, semuanya. macam-macam lah ya. Terharu sebenarnya. Mhm. Sebenarnya ngucapin banyak-banyak terima kasih dan doanya lah yang pastinya energi positifnya nyampe dan sekarang Izam makin membaik gitulah. Ya, mudah-mudahan di kampung mantap. Ya mantap. Ya, lebih kan? seger lagi, Dapat kembali lagi Air aktivitas. gunung, ya kan? Yoi. Gunung Cross, Gunung Lembek masuk mungkin airnya. Itulah Bisa ya. jadi. Yang penting sehat lah mudah-mudahan. Penting sehat Aku aja. pribadi nggak pernah ngobrol sama Izam. Ya. Nggak tahu mau ngobrol apa. Itu nggak bisa kok mulai. Aku terakhir ngomong sama Izam tuh yang pas aku ngambil sablonan aku di egocentrik lama itu. Lama juga Aku bahas masalah nggak pernah. konspirasi. Nah itulah kelemahan aku, sulit ngobrol sama orang baru karena aku langsung to the point ngomongnya kasar gitu ya, di depan. Aku kan ada otak. Yalah. Bukan geng. Kalau langsung ngomong kasar di depan geng. Jadi kita tahu orang ini santai apa enggak ngomong kasar. Nerima apa tidak ya? Iya, kalau enggak, oh ya udah aku nggak main sama aku selo tenang aja. Narsum di sini cewek keinget langsung. Tapi kan santai jadinya gitu. santai. Oh ini podcast santai rupanya, bukan podcast yang serius begitu. Kan kita cari konflik sebetulnya. Cari konflik, oke. Tapi tak tercapai. Ada geng, ada. Ya, nanti lah kita Ren Nah, Ernest. itu kan aku bilang kan setiap orang punya kelemahan. Ya kan? Semua kita punya kelemahan. Pastilah, Dari Pak. fisik maupun Apa lagi? psikologi atau gimana kan bisa gitu. Nah, aku tahu. Dulu poin aja Pak Hendra. Pak Hendra punya perbedaan di mata. Ya betul. Nah, itu mata ini kenapa sebenarnya? Dari lahir sebenarnya Pak. Dari lahir seperti ini namanya apa? Kemarin waktu umur berapa ya? Secara medis itu namanya apa? Ya, dicek ke medis Pak baru sekali dan waktu itu tujuan pergi ke medis ini mau operasi sebenarnya. Nah, jadi waktu itu ke Pekanbaru tahun berapa? Jauh kali kok. Enggak, Masih stay sana. Waktu masih di kampung lah. Oh iya. Kok iya. di mana sih kamu? Tim bilangan juga. Oh ya, geng paret. Ya, kan geng paret kan, paret. paret Seribu sekian, paret. paret sekian Nah, gitu gitu. kan. Paret. Nama tempatnya paret ya? Kalau di yang bilangan batu berapa? Ini orang ini paret, Paret berapa gitu. Lucu juga. Sama lah kayak Malaysia. Kayak kita juga paret juga. Paret deh. Paret juga di Malaysia. Kok mana tahu ada tempat lain? Lonte berapa? Longkang ya kan? Longkang. Lonte ini nggak lonte? Oh. Oh lonte 3, aku di gang lonte 3. Bisa jadi Enggak, gitu. nanti aku punya perumahan buat gitu lah. Nah, Cok, Pak Indra gimana tuh? Bilahan ke Pekanbaru. Nah, ke Pekanbaru lah. Jadi bawa ke pergi ke Pekanbaru tuh sebenarnya mau dioperasi lah rencananya gitu kan. Cuman waktu itu di sana dokternya bilang mau diambil dulu Pak dikit katanya. Di kopek sedikit gitulah. Ini tuh apa juga gitu. Buat sampel ya. Ah gitu, buat sampel apa gitu kan. Ini tapi dari pihak keluarga aku juga dan aku juga mikir gitu. Mikir gitu tuh mikir apa? Mikir gini, kalau misalnya diambil dikit dan ini nggak bisa dioperasi gitu loh. Takutnya kenapa-napa soalnya udah diambil sedikit gitu kan. Nah, kalau misalnya dia berani, oh saya bisa operasi gitu, nggak apa-apa. Pihak keluarga mungkin, oh nggak apa-apa gitu. Oh iya, di sana kalau nggak salah ada rumah sakit mata ya, seingat aku di Pekanbaru. Apa enggak ya?
Nggak tahu Pak. Waktu Karena itu lupa juga. ada kawan aku nih, ini kisahnya aneh. Di belakang mobil tuh ada wiper, tahu kan? Oke. Ada wiper, tahu kan? Ya. Yang untuk itu. Matanya kecolok wiper tante kawan aku nih. Ini ngapain main-main Nggak wiper ngerti ini? aku. Ini. 1 banding berapa triliun manusia yang matanya bisa kena wiper, Wak. Dia ngapain situ? Bisa kecolok tengar gitu kan. Dia gini mungkin lagi bebedak kan? Lagi bebedak. Iya apa nih? Masuk tuh. Iya, makanya mungkin ada rumah sakit spesialis tentang mata. Itulah aneh dunia nih ya. Ada pula mata Tapi kecolok terkadang wiper. ada juga dokter-dokter yang masuk angin juga, Wak, macam mau Bang Edo. Yang apa katanya harus operasi cuma bawa ke Malaysia ketempat dah hilang. Nah, yang itu juga. Nah, nggak bisa kita penuhkan salah dokter. Iya. Pertama bisa bisnis rumah sakit. Bisnis rumah sakit. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita harus positif lah terhadap dokter gitu ya. Ya, jangan semuanya negatif. Bisa jadi. Ya kebanyakan kan Bisa kayak gitu. dokter tembak-tembak kan. Ada beberapa. Macam Lah beberapa dokter dari universitas tertentu, terutama yang di Batam, tahu lah yang buka universitas kedokteran kan, ya kan? Iya, iya. Yang ada salah satu dokter di sana yang buat skripsinya Toto, Pak. Iya. Nah, jadi yang namanya gunting ketinggalan di perut mungkin biasa nanti. Iya. Tenang ya. Entah apa namanya taruh telinga tuh. Katan, Mbak. Bukan yang untuk cek-cek dada tuh. Stetoskop. Itu tertinggal isi dalamnya kan. Bisa jadi. Terganti handset. Nah, makanya gini ya. Kalau kalian punya cita-cita jadi dokter, masuklah universitas yang bagus. Ya, ini Kalau memang nggak ada, cari jurusan lain. Karena apa? Kalau contohnya aku engineer kan, yang dibetulin mesin. Kalau aku salah ngebetulin, hanya mesin ini yang rusak. ya pastilah. Kalau ini manusia, bos. Iya kan? Kayak ponakan aku dia bidan kan, sekolah bidan. Kawannya tuh udah lulus. Nengok darah pingsan. Alamak ya Allah. Tapi dia gelar bidan. Waduh. Macam mana tuh cerita itu? Gimana tuh ya? Sama kayak aku tuh kisahnya tuh. Aku nih berkeringat kan. Tapi aku nih alergi keringat. Kayak ikan nggak bisa berenang sih kayak gitu. Kalau iya aku Ya gitulah. aku Jadi sekarang alergi sama laut, Wak. Air laut. Nanti aku masuk laut, instan aku keluar. cerita apa lagi tadi? Ada rumah sakit. Kira di Iya. Pekanbaru ada rumah sakit khusus mata gitu. Masalahnya kawan aku Tak- ketantanya aku- kecolok wiper. Tak kira aku si Endra nih kecil masih muda ada kena katarak, Wak. Iya, maksudnya aku tuh the point karena aku bertanya-tanya nih. Yang karena emang terlihat langsung dari fisik. Sarman hitam, oh emang orang Bangla. Babi kau. Iya kan, bisa gitu kan. Afrika. Nah kayak Endra ini ternyata itu bawaan lahir. Bawaan lahir. Nah, to the point lah. Kalau orang yang punya, ya semua orang cacat. Semua orang to the point cacat. Mau cantik itu pun, Pasti ada kekurangan. cantik itu malah kutukan, Mak. Oh ya betul. Misalnya cantik, pintar nih dia nih di kerjaan. Jadi simpanan bos nih makanya naik nih. Padahal dia pintar. Iya, Nah itu itu juga. cantik aja kayak gitu. Nah kalau Pak Hendra, apa yang Pak Hendra dapat dari kekurangan fisiknya Pak Hendra nih? Waktu SD lah. SD kan teman-temannya standar lah ya. Dibilang apa gitu. Oh. Kayak aku misalnya punya teman hitam panggilnya Black. Ya aku sama, lu akan Padang aku lah, Pak Hitam aku. Nah, kalau Pak Hendra gimana? Nggak ada sih ya. Waktu SD. Kayaknya di Batam aja yang kayak gitu. Iya. Batam nih kau sekali, Wak. Aduh. Sampai nangis anak orang tuh ngadu ke mama. Mamanya ngadu. Kok yang ngejek kan? Anjing kau. Aku cuma ngejek, aku ngeri kok zaman sekolah. Ada gak sih? Waktu kecil SD tuh ya mungkin karena kawan-kawan apa ya sekolah kawan-kawan dekat rumah semua. Oh iya betul juga. Nggak tahu. Udah terbiasa mungkin Iya, kan. udah terbiasa jadi nggak ada. SMP juga begitu. Hmm. Nah, lulus SMP ke Batam juga enggak juga gitu loh. Batam mungkin udah gede-gede kan SMK. Nah, jadi SMK? udah ngerti SMK. Nah, kalau dalam dunia pekerjaan kayak mana? Nah, Ditanyakan nggak tuh? aku nggak pernah kerja di PT ya. Nah, jadi waktu pernah ngelamar sih cuman ya nggak terima karena ditanya, ada juga tanya itu. Pernah ditanya pernah mau masuk kerja, Pak. Besoknya harus masuk kerja nih, tapi pas hari masuk itu ke dokter ini ya, ke dokter perusahaannya lah. Di lab. Di lab ini cek apa semua lah. Ya, disaran waktu itu umur aku berapa baru Baru 3 tahun. Kerja paksa. baru lulus sekolah 20 ya, 19 tahun lah. Ya. Kerjanya ini
Di semua itu waktu itu. Oke. Nah, jadi galangan. jadi disaranin nama dokter itu ini kerjanya berat di sini. Mata kamu kenapa gini? Kayak kami sarankan dari pihak mereka jangan kerja di sini lah gitulah. Ya. Tuh, sulit juga ya emang ya. Nah, sekarang perusahaan besar kayak gitu, Wak. Rata-rata Hmm. the power of orang dalam. Padahal gini ya, Wak. Padahal gini, seingat aku, satu perusahaan itu 1%-nya tuh harus ada orang yang punya kekurangan. Kalau nggak salah itu ada kuotanya, Wak. Oh, memang ada space. Entah orang nggak punya kaki kah, itu ada. Itu ada, seharusnya ada. Gak percaya kalian kan? Nggak tahu. Jadi satu perusahaan itu ada 1% atau berapa persennya menerima orang cacat. Semua perusahaan di Indonesia tuh regulasi seperti itu seharusnya. Kalau nggak tahu karena kepaham kan. Iya. Hmm. Maunya ditunjukkan aja undang-undang itu, misalnya kayak gitu. Misalnya. Nah, berarti Pak Hendra ditolak, ada penolakan lah Ada, dari pernah Mungkin ditolak. mungkin secara halus mungkin. Ya kita bukan cari cerita sedih lah ya. Iya. Tapi semua orang tuh punya Pasti kelemahannya kekurangan. masing-masing kan. Yang bahkan yang cantik pun jadi kekurangan, makanya jadi gitu kan. Jadi negatif pikiran orang itu. Iya, itu dia. Tetek besar ada kelemahannya. Pantat besar ada kelemahannya itu kan. Iya pula. Biasanya kayak gitu kan. Cewek cantik kurang mantap bodinya. Padahal dia pintar. Iya. Cewek mantap bodinya, mukanya kurang. Tapi jago. Nah, misalnya kayak gitulah ya. Semua orang punya kisah masing-masing lah ya. Terus nah Pak Hendra berarti tidak pernah kerja di yang korporat gitu lah ya. Akhirnya Pak Hendra kemana? Jadi bisnis F&B lah ya. F&B. Tapi di tukang kopi saya Pak jadinya. Tukang kopi. Buat Sekarang kopi buka lah. sendiri berarti ya? Sempat. Nah, tapi kapal karam gitu kan ya. Oh, ini Standar lah, standar. angin kuat. Belajar, Angin kuat, ya, belajar. Betul Pak. Angin kuat, Nah, gelombang jadi- besar. Jadi sekarang Bapak Hendra bekerja di mana? Ada di Grand Niaga Mas, boleh sebut nama Langsung kedai? aja nggak apa-apa. Sebut aja. Haku Sakawa nama kedainya. Kusakawa. Haku Sakawa. Kok keren namanya? Japanese itu ya. Tanya Di mana Grand Mas? Grand Niaga Mas. Di Mega Mas mana? Ego Center dulu. Depannya itu kan Dekat ada mana? Itu semua kafe-kafe. jadi Ceweknya cakep-cakep situ. ada 3 kedai kopi yang aku tahu di situ. Here. Seberangnya ada 7. Setuju. Nah, kami samping Here 3 ruko. Apa nama tadi? Haku Sakawa. Aku Sakawa kalau di Banten. Kok namanya unik nih? Oke. Kenapa tuh? Aku tanya si bos, Haku Sakawa ini artinya apa? Pemain bokep kesukaannya? Bisa jadi kan? Bisa jadi Maria kan? Ozawa. Mirip-mirip kayak Jepang gitu kok terdengar ya kan. Tapi aku tanya, dia bilang itu Haku Sakawa ini bahasa kampungnya manalah Sumatera Selatan bagian Jambi gitu-gitulah. Bahasa kampung. Jadi Apa tuh artinya? Haku Sakawa artinya kataku ini kopi. Gitu, Pak. Kataku ini Kira aku kopi. Jepun. Makanya. Bahasa kampung Sumatera Selatan tuh. Sumatera Selatan, Jambi dan sekitarnya ya, tuh ya. gitu lah. Yang no ujungnya no kamano gitu-gitu ya. Gak do. Dodo itu orang barat dong, Sumatera Barat. Nak kemana? Nah, di situ true point nih, kerja di kafe itu kan banyak cewek-cewek yang cakep, apalagi di daerah Anda nih. Oke. Karena daerah situ daerah baru. Wah, Ya, tahu iya. center dan sekitar. Banyak orang luar yang datang ke Batam, betul kan? Betul. Daerah situ dari Jakarta, kah, dari Bandung atau dari mana? Ada nggak yang mantap kali? Ada, Pak. Selalu ada, Pak ya. Selalu ada setiap ada, hari. Pak. Oke, Iya, kita main sana, Man. Tak, kalau aku kan ada lahan main kayak Oh mana, iya, yang cantik. susah juga ya keluar. gitu. Itu keluarnya datangnya hari jam berapa tuh? Baru tahu kita. Jam berapa biasanya? Random, Pak, random. Random. Ya. Random. Oh, ya Allah. Cuman tiket. Ada orang pakai kacamata alien, anjing terkejut, Wak. Nah, kan daerah situ daerah baru. Ya. Bahkan kau lihat perhatiin, itu bukan orang Batam menurut aku daerah situ tuh. Banyak orang baru. Iya. Dari Orang baru keluar dari rumah, jarang nampak rumah dia buka situ. Cewek-cewek kantoran nih. Ya. Yang roknya rok span gitu ya. Pan warna hitam, baju kemeja, Baju kemeja putih, kancing buka satu, pegang laptop. laptop tapi susu tak ada. Lah, yalah kan gitu, agak-agak rata lah. Nggak apa-apa, yang penting goyangannya. Ya tapi ya gini lah ya kan. Muka jelek mau berharap apa? Yang penting bisa lihat aja ya nggak? Yang penting jangan mengganggu. Betul. Betul. Kecuali dia ganggu kan. Selalu ada. Ya nggak tiap hari juga, Pak. Tapi katanya selalu tadi yang mana betul nih. Ya random lah. Malam minggu lah, Wak ya. Ya, Wah. malam minggu tuh. Minggu tuh pas tuh kalau datang-datang Karena gitu. aku pribadi daerah situ menurut aku jauh kali, Wak. Kayak mau pergi keluar kota, Wak. Karena mau ke arah bandara kan. Iya juga. Aduh, ini kayak mau keluar kota, Wak jadinya.
Nah, Di itu bagus juga tuh. Yang di dekat Tiban juga tuh. apa? Si Titik kumpul. kumpul ya. Ya, konsepnya konsep Bandung kali itu. Yoi. Nah, kalau ini ciri khasnya apa? Komura kami apa? Okusabaraste. Aku Sakawa. Itu ciri khasnya apa nih? Makanan dulu sebelum kita ke expertnya Anda. Makanan biasa cuman snack aja gitu Pak. Kalau minuman apa? Tempat Snack ngobrol-ngobrol. Snack lebih ke kentang ya. Ya gitu-gitulah. Sama roti, ubi, gitu-gitu. sama gorengan. Ubi wah, kadang buat ubi tuh. Aku kadang-kadang Suka aku ubi, Geng. ngopi tempat kawan kan. Snack itulah. Ubi cireng. Tahu Iya. beli gorengan aja gua anjing. Nah, terus kalau minuman, Nah, kalau minuman ya kita lebih ngejual kopinya lah Pak gitu. kopi. Aduh, kita nggak bisa minum kopi man, asam lambung Iya, man. aku vertigo minum kopi. Terlalu banyak alkohol kita di zaman muda. Terus gimana kopinya? Ya, Nah, makanya nanti kita masuk ke Pak Endra masalah perkopian gitu. Oke. Nah, kalau perkopian. Kalau minuman di situ ya standar lah Pak. Ada kita jual manual brewnya, ada basic espressonya di situ kayak latte cappuccino segala macam. Standar lah. Nah, ada poin nih, kita nih kan kampung nih kan man nih. Latte sama cafe latte itu apa? Cappuccino. Cappuccino sama latte itu apa bedanya? Cappuccino tuh dia lebih banyak busa ya Pak. Jadi teksturnya lebih tuh kalau kita Bebue. bebue, tinggal buih sini sedikit. Oh, itu cappuccino. Banyak buahnya. Jadi sepertiga. Susunya lebih sedikit. Gitu. Cappuccino sepertiga kopi, sepertiga lagi susu, sepertiga lagi buih. Oke. Pom susu itu tadi. Kalau latte? Latte tuh enggak, dia ya udah susu, kopi, espresso tadi, susu, ya udah gitu. Sama-sama ada gambar aja sih di atasnya gitu. Nah, nanti kita ke sana dulu. Nah, ya langsung aja lah kok nanti pula. Nah, latte art itu kan sering diperlombakan. Iya betul. Ada seringnya angsa, Iya. gambar hati gitu. Ada nggak gambar babi. Macam-macam Pak kalau latte art sekarang. Sampai mana? Udah sampai mana sekarang? Kalau aku baru Explore. sampai angsa aja Pak. Angsa. Angsa aja. Tapi menurut aku yang berseni ya angsa. Kalau selebihnya kan diukir gitu kan, bukan diukir. Kalau ini kan dari tuangan kan. Kalau itu dari tuangan kan. Iya. Kalau yang lebih itu kan udah diukir kan. Ada. Bentuk gitu-gitu. Pinset kan. Pakai pinset kan. Itu menurut aku nggak keren menurut aku pribadi ya. Aku lebih suka yang betul-betul gitu. Kocok-kocok pohon gitu kan. Iya, itu keren sih menurut aku. Nah, sampai mana nih? Bentuknya sampai apa sekarang? Kalau aku pribadi baru sampai angsa aja. Kalau yang lain? Yang lain tuh emang pakai tuang gini Pak. Ada gambar unicorn lah, ada gambar kupu-kupu, gajah. Oh, anjing. Emang nggak pakai ini tadi Pak? Nggak. Wah, ini udah level Oh iya, udah segitu emang. gajah. Iya gajah. Muka Bang Edo? Belum Bisa ada. kali ya. Ada Aku kali bisa yang juga buat gitu gambar bulan. Pantai gampang ya. Bulan. Tapi kalau gambar gitu ada juga pakai mesin tapi Pak. Oh, ada mesin. Ada mesin cetak juga. Iya, macam mesin fotokopi gitulah jadi ya. Jangan-jangan udah 3D sekarang. Pandanya betul-betul Iya, ada Pak. ante. Foto kan misalnya kita di kedainya tuh depan gitu kan. Nah, nanti keluar tuh di Muka dia. di apa gelasnya jalan gitu nanti kan. Set, ada muka kita foto barusan tadi. Ada. Itulah merusak itu tuh. Bukan, itu narsism. Tuh, udah gila itu. Kok laki-laki ya, maaf kata nih. Ini aku ya, teori gembel nih. Laki-laki isi Instagramnya muka dia semua. Aduh, pertanyakan diri Anda lagi. Itu. Kalau perempuan juga nih. Kalau isinya bumerang itu aneh kali bumerang. Kayak apa kok itu? Kayak Tak gini, bumerang itu sekali sudah kan? Ini berulang gini, Pak. aduh. aku to the point. Kalau cewek biasanya ya, kebanyakan biasanya nih, berarti nggak semuanya ya. Ingat tuh namanya silogisme, belajarin nanti. Kalau dia kebanyakan bumerang, biasanya isinya nggak ada. Isi ininya biasanya ya. Kecil, goncang tuh. Iya. Kosong. Sama ini sih. Kok lahir tahun berapa? 97. 97. Nah, aku ada pertanyaan Kok nih ya. aku 98? Melenceng, aku 99. Iyalah, Pak. Melenceng lah kita nih. Kenapa anak-anak muda, mau laki-laki mau perempuan, kok isi Instagramnya sedikit sekali ya? Fotonya kadang cuma 2, kadang 0. Itu kenapa ya? Enggak tahu sih. Takut Pak. membagikan fotonya apa gimana? Menurut Ibu gimana? Coba. Keren apa ya? Instagram kan untuk menunjukkan foto. Kerennya dari mana? Kata Ibu ini keren. Keren apanya ya? Siapa yang bilang itu keren? Iya. Siapa, Bu? Nggak tahu soalnya aku nggak. Dan juga gini, Itu Pak. sama kayak garasi mobil tapi nggak ada mobilnya. Garasinya besar kali. Mobilnya nggak ada. Yang ada motor Supra. Sama juga gini lah kayak privat. Ya, Akun-akun privat boleh, Oke lah gitu kan. Ini kosong foto ada dah. isinya. Ngeri kan? Keren apa
apa ya? Di archive takut kali ya. Ya takut mungkin ada yang screenshot. Tren tuh, aduh. Aku mau hapus juga lah foto aku. Arsip aja Ini Pak. satu aja. Aku ganti muka monyet semua. Makanya itu tuh, kita kan nggak jauh lah umurnya. Aku 2002 pas SD aku. Iya, makanya aku pengen nanya gitu, pengen nanya. 2012 aku SD, Wak. Aku 2012 iya. Aku 2015 loncat SMA. Aku baru coli kemarin, baru belajar coli. Jadi gitu, aneh ya. Nah, gitulah, aku pengen nanya aja, penasaran aja gitu ya. Laki-laki. Sama perempuan, ini juga bukan perempuan laki-laki aja, perempuan juga gitu. Kalau isi Instagramnya muka dia semua juga kita bingung gitu. Kenapa nih? Apalagi kalau ada foto kawannya take dulu. Iya. Apakah cuman itu yang bisa dipamerkan? Nah, itu kan. Atau satu lagi, cewek atau cowok, cewek biasanya, dia fotonya sendiri terus, liburan pun sendiri. Ini mana teman-temannya ya? Atau mana om-omnya mana? Ada. Nah, aku bingung juga gitu. Penasaran aja. Kan yang tukang fotonya omnya. Oh, tapi bagus. Biasanya om-om nggak pandai moto. Omnya tukang foto mungkin. Punya studio foto. Kalau aku nggak bisa jadi om-om itu kan, tangan tremor. Yoi. Apalagi aku mau bayang. HP baru nih, foto sama buram semua, sama aja. Ganjar sampai ngamuk. Soal percuma kok HP baru, buram juga gue kirim. Mending ternyata bukan HP-nya masalahnya, ternyata orangnya. Nah, kopi latte art tadi udah sampai kayak gitu ya. Nah, yang aku punya pengalaman nih, kayak Excelso zaman dulu lah. 2000 awal. Excelso enggak di Medan sana. Jadi ada adik sepupu aku punya kawan. Capek kali aku, haus kali aku jalan dari depan sana, anjing lah Medan nih, panas sekali. Pesan, cari yang paling murah. Espresso bang. Dia haus kali kan. Espresso bang. Ini paling murah nih, mantap nih. Yang datang alamak, yang datang cuma segini, anjing lah. Nah gitu. Jadi kita penting juga nih. Karena banyaknya munculnya kedai kopi, bukan kedai, kafe ya. Lebih maunya disebut coffee shop. Nah, apa nih? Edukasi lah kami. Yang latte ini biasanya mesen siapa? Bisa kan dilihat karakternya kan? Iya. Biasa kalau kakak-kakak kita tuh, kakak-kakak kita gini. Iya betul. Gini, latte satu mas. Nah, itu minum apa mereka tuh yang suka. Tapi bukan kopi kadang, misalnya green tea latte. Bisa juga buat green tea. Tapi tetap ada gambar-gambarnya. Walaupun nggak kopi, tetap minta gambar gitu. Latte satu mas. Untuk apa posting Instagram? Nah, betul. Jadi beban juga Pak. Mak, ini kakak kita nih, mereka mau foto, kalau gambar kita jelek malu nih gitu. Jadi agak kalau tremor tuh biasa. Ada nggak pesan air putih tapi minta latte art? Pakai kopi. Pakai apa gambar itu? Terus kalau yang pesan cappuccino, karakternya seperti apa? Cappuccino nih. Brutality, main game. Numero uno. Gamer biasa tuh cappuccino. Biasanya perfeksionis gitu lah kayak. Ya kalau ya anggap aja lah gitu ya. Cappuccino tuh biasanya foamnya oke gitu. Susunya manis gitu. Kopinya oke gitu loh. Lebih gitulah. Abang-abang kantoran. Iya bisa. Gitu. Kita dikasih kopi. Gini juga abang-abang kantorannya. Iya, aku sebenarnya pakai. Wah. Om itu banyak bulunya. Bisa gitu kan. Biasanya tuh dompetnya gede. Kayak ajat. ajat gitu. Tapi ya isinya itu bon. Nah, sama dulu espresso. Yang pesan espresso nih gimana? Orang Itali kah? Dia harus gini kan? Yang kecil-kecil itu ya gelasnya. Jadi yang pesan espresso nih biasanya emang sangat suka kopi gitu ya. Buset. Karena sangat suka lagi. Sangat suka Karena kopi. Iya, kan minumnya kan. Misalnya dia pesan single espresso, cuman berapa mili Pak? 30 mili kali ya. Betul-betul kental karena buat dari mesin itu tadi uapnya. Sarinya. Iya, inti sari di kopi gitu ya. Emang sarinya aja dia minum pahit, kompleks rasa tuh, ada manis, asem, segala macam tuh dia rasa. Oke, gitu. Kopi itu kan tadi dari petani diolah. Jadi sebagai barista tuh gitulah kira-kira ya.